ketemu lagi bersama Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi IPS kelas 5, tema 7, subtema 3 tentang kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum kita mulai videonya hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pelajaran. Oke, pembangunan mengisi kemerdekaan. Kamu tahu nggak sih, tujuan dan cita-cita Indonesia itu tercantum loh dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia itu diharapkan terwujud. Jadi itu merupakan tujuan dan cita-cita Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai yang pertama itu, pembangunan itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Dan pembangunan itu bisa juga disebut untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Nah, bisa kalian lihat dari gambar itu, jadi pembangunan dulu tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya ceritanya, kotanya, namun karena sudah dibangun, ya, mengakibatkan banyaknya gedung-gedung tinggi yang ada di kota tersebut. Sehingga kalau sudah dibangun, sudah makmur ya, kesejahteraannya rakyatnya juga terjamin. Nah, rancangan pembangunan di setiap negara memiliki perbedaan, tergantung kebutuhan masyarakatnya masing-masing anak-anak. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia itu tergolong sebagai negara yang berkembang. Jadi negara itu ada negara maju dan negara berkembang. Nah, Indonesia itu masih ada di taraf negara berkembang. Maka dari itu, Indonesia masih harus melakukan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik agar Indonesia bisa maju menjadi negara yang lebih maju. Contoh pembangunan yang ada di Indonesia itu misalnya pembangunan bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Nah, bendungan ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik dan bisa juga untuk menjadi pencegah banjir. Serta banyak juga kok bendungan-bendungan yang digunakan sebagai tempat wisata. Jadi benar-benar sangat bermanfaat ya pembangunan yang ada di Indonesia ini. Lalu ada juga pembangunan yang ada di Indonesia, contohnya adalah membangun jembatan. Ini bertujuan sebagai sarana transportasi antar penghubung. Jadi antara kampung sebelah sama kampung sebelah itu bisa dihubungkan dengan sebuah jembatan. Alhasil, di sini akan mendorong suatu pemerataan. Mulai dari pemerataan kesejahteraan, karena yang kampung sini bisa berjualan untuk kampung sebelah, yang kampung sebelah bisa menjual apa di kampung sebelah, kayak gitu. Dan juga mempermudahkan transportasi. Oke, lanjut. Di sini ada upaya melestarikan budaya bangsa. Kalian pasti sudah mengetahui kan bahwa Indonesia itu pernah mengalami masa-masa sulit saat dijajah. Maka kita sebagai penerus bangsa nih harus mempertahankan kemerdekaan kita, anak-anak. Perbedaan budaya itu memang banyak di Indonesia. Sebaiknya itu jangan dijadikan sebagai bahan perselisihan atau pertentangan antara kamu dengan teman kamu yang mempunyai perbedaan dan akhirnya kalian berdua bisa terpecah berai. Karena Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, dan kepulauan, maka kita harus saling menghormati dan menghargai daerah lain. Nah, bagaimana sih cara menghormati daerah lain itu?
Yang pertama, kalian itu harusnya tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Karena kita itu banyak budaya, kalian tidak boleh hanya mengenal budaya kalian masing-masing, tapi kenalah budaya dari orang lain. Yang kedua, tidak mengejek-ngejek budaya daerah lain. Jadi, saat kalian misalnya nih melihat pertunjukan reog Ponorogo, lalu kalian bilang, ih, kenapa sih harus pakai reog? Reognya jelek, kumel, dekil, bau, kayak gitu. Jangan sekali-sekali mengejek budaya daerah mereka. Karena Indonesia ini kaya akan budaya dan bukan harusnya kamu ejek, tapi harus kamu majukan. Misalnya, kamu bukannya harusnya mengejek, tapi kamu harus belajar bagaimana cara memainkan reog, itu baru keren, gitu ya. Nah, yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau ada pertunjukan, ada teater-teater apa gitu di sekitar rumahmu, atau ada film tentang pertunjukan budaya daerah di televisi. Hendaknya kalian menikmati tontonan itu agar kalian lebih mengenal bangsa Indonesia ini lebih dalam, karena makin banyaknya budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan mau mempelajari budaya lain, ya. Jadi tidak, misalnya kalian dari Jakarta, kalian boleh kok mempelajari tari pendek dari Bali atau tari merak dari Jawa Barat, boleh sekali, ya. Itulah gunanya Indonesia sangat beragam. Sehingga kalau kita bisa menghormati dan menghargai kebudayaan dari daerah lain, maka negara Indonesia tidak akan terpecah belah, dan jika kita bersatu, pembangunan di Indonesia juga semakin meningkat dan Indonesia akan beralih menjadi negara yang lebih maju. Jadi kesimpulannya, dengan kita bisa menghormati dan menghargai budaya, itu bisa membuat kita semakin bersatu. Persatuan itu membuat kita selalu Nah, jadi di sini ada kesimpulannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dengan kita bisa menghormati dan menghargai budaya daerah lain membuat kita selalu bersatu. Jika sudah bersatu, maka pembangunan di Indonesia akan selalu tumbuh dan berkembang. Jika sudah tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan dengan cara belajar dan berinovasi untuk pembangunan di masa depan. Dan di kemudian hari Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur, ya. Oke anak-anak, segitu dulu video dari Bu Guru. Mudah-mudahan informasi Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share video Bu Guru ya. Kita bertemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.